Pak Fikri ini adalah seorang penulis, kemudian juga tulisan-tulisan beliau sering diterbitkan di media massa, juga mempunyai buku Pak ya, dan judulnya itu Tumenggung Jalil, Sang Pelindung Darah Raja. Sang Pelindung Darah Raja. Wah, ini sebuah cerita tentang perjuangan dari Tumenggung Jalil dalam membela tanah air tentunya dari jajahan kolonialisme Belanda Pak ya. Nah, sebelum kita kepo dengan beliau, mari kita tonton video berikut ini. Memiliki keinginan kuat untuk selalu berbagi pengetahuan, demikianlah obsesi seorang Nur Fikriyadi. Ia adalah pengajar sejarah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Hulu Sungai Utara. Selain melalui tugasnya mengajar, semangat berbagi itu ia wujudkan melalui kesukaannya menulis. Sejak medio tahun 2000-an, tulisan-tulisannya mulai mengisi ruang media-media cetak lokal dan regional di Kalimantan. Sejak muda, ayah satu orang putri ini sangat gemar membaca. Kesukaannya membaca sebesar kecintaannya pada dunia menulis. Menulis itu harus banyak membaca, bukan sekedar persoalan mencari inspirasi atau ide, tapi dengan banyak membaca, otomatis kita bisa mengadopsi baik itu gaya maupun teknik di dalam menulis. Sebagai guru sejarah, ia menyadari bahan ajar resmi sangat minim dengan muatan lokal. Akibatnya, banyak peserta didik yang lebih hafal dengan tokoh dan peristiwa daerah lain ketimbang daerahnya sendiri. Kesadaran akan minimnya muatan lokal tersebut turut mempengaruhi tulisan yang ia buat. Sekalipun menulis beragam tema, namun guru yang oleh murid-muridnya biasa dipanggil Pak Fikri ini punya perhatian khusus pada tema-tema lokal. Pada akhir 2015, sebagian karyanya yang berserakan di berbagai media dirilis oleh penerbit Ombak Yogyakarta sebagai buku kumpulan tulisan dengan judul Sejarah, Etnisitas, dan Kebudayaan Banjar. Tak terhenti di sini, sepak terjangnya terus berlanjut dalam kancah literasi. Pada Februari 2016, Museum Negeri Lampung Mangkurat Banjarbaru merilis novel sejarahnya yang berjudul Tumenggung Jalil Sang Pelindung Darah Raja. Sambutan publik yang cukup positif mendorong pihak museum kembali mencetak ulang buku tersebut pada tahun 2018. Berkurangnya pengaruh media cetak seperti yang terjadi pada 5 tahun terakhir tak membuat Nur Fikriyadi kendor semangat menulisnya. Sejalan dengan era digitalisasi, ia mulai serius mengelola blog sebagai media alternatif untuk menyampaikan gagasan-gagasannya melalui karya tulisnya. Ia berharap apa yang telah ia lakukan dapat memberikan sedikit kontribusi bagi gerakan literasi di tanah air. Oke teman-teman, itu tadi video yang telah kita saksikan. Mungkin profil singkat dari Bapak Fikri Pak ya. 1854, Jalil ini dikatakan pemimpin rakyat Batang Balangan. Rakyat Batang Balangan. Berarti nama Balangan itu udah ada Pak ya? Batang Balangan itu maksudnya Batang itu sungai, kata lain dari sungai. Batang Balangan itu penduduk Batang Balangan itu yang menghuni Tangga Ulin, seberang menyeberang. Oh iya, maksudnya Sungai Balangan gitu. Nah, itu dia. Oke.
Rakyat Batang Balangan itu merupakan bagian dari Amuntai. Amuntai ini adalah kalau dalam era Kesultanan itu sebuah daerah namanya Katamanggungan. Ketemanggungan. Katamanggungan. Itu sederet Kapalannya itu bergelar Tumenggung. Gitu loh. Gelarnya itu Tumenggung. Apa Baik, nam- kembali ke Temanggung Jalil tadi. Jadi dalam situ dilaporkan bahwa 1854 Jalil itu memimpin 150 kepala keluarga. Bayangkan rata-rata KB tidak ada dulu. KB itu tidak ada, rata-rata satu keluarga itu 10 lah anggota keluarga. Jadi berarti dihitung satu rumah Pak ya? Kali 150 berapa tuh? 150 kali 10, 1.500 orang yang menganggap Jalil itu sebagai seorang pemimpin. Di situ sudah ketahuan ketokohan si Jalil ini. Nah, uniknya dia menghadap presiden di Banjarmasin. Presiden itu ya. Karena memang Kesultanan Banjar waktu itu sudah jatuh dalam pengaruh pemerintah Hindia Belanda. Jadi wilayah kesultanan yang luas dibagi dua. Ya, Banjarmasin itu dibagi Sungai Martapura itu. Sabilel itu dulu benteng Belanda itu. Itu bagian namanya Tanah Gubernumen sampai ke Kalimantan Tengah, sampai Pelihari, sampai Tanah Bumbu. Di tangan Belanda Tanah itu. Gubernumen itu. Kepala pemerintahnya residen. Di seberang sungainya, Sungai Mesa itu tarik Martapura sampai ke hulu sungai, sampai tempat kita ini Benua Lima itu masuk Kesultanan Banjar. Nah, uniknya Jalil ini menghadap presiden, ingin memimpin 150 kepala keluarga tadi pindah ke Tanah Gubernumen. Ini belum suasana perang ya, masih 5 tahun lagi baru perang. Kenapa dia mau pindah ke Tanah Gubernumen? Karena menghindari pajak. Kesultanan sendiri pada waktu itu melipat gandakan pajak untuk rakyatnya. Pada rakyat di Benua Lima ini khususnya ya. Pajak kepala dilipat gandakan bagi mereka yang tidak mampu bayar pajak kepala, tanahnya dirampas, berbagai macam penindasan dilakukan oleh pihak kesultanan. Jadi ketokohan dan kepahlawanan Jalil, pembelaannya terhadap rakyat lemah ini sudah terbangun jauh sebelum perang Banjar itu pecah. Itu dia. Lalu dari mana dia mendapat gelar Temenggung? Nah, Anda mau tanya Temenggung, tapi artinya yaitu Temenggung adalah sebuah gelar atau jabatan ya yang mengapalai sebuah distrik gitu loh. Istilah teknisnya waktu itu Katamanggungan. Itulah Temenggung. Berarti itu ibaratnya diangkat oleh rakyat sendiri? Bukan rakyat. Nah, pertamanya ini kalau kita mempelajari sejarah Banjar, apalagi menjelang keruntuhannya nanti dibubarkan Belanda pada tahun 1860. Itu unik sekali, terjadi perubahan-perubahan. Persis kayak politisi-politisi sekarang ya. Berubah-ubah partai. Yang mengangkat Jalil ini sebagai Temenggung justru Sultan Tamjid. Itu dari Kesultanan Banjar? Sultan Banjar terakhir. Yang diangkat Belanda itu. Diangkat sebagai Temenggung. Jadi gelarnya itu Temenggung Macan Negara. Nah, ternyata mungkin ada perbedaan pendapat ketika Perang Banjar makin mendekat, Belanda ternyata lebih mengangkat Sultan Tamjid, sementara rakyat bersimpati pada Pangeran Hidayat, kan sudah diketahui secara luas itu. Jalil ternyata berubah nih. Kenapa? Karena Sultan Tamjid ini ternyata tetap melakukan penindasan-penindasan kepada rakyat di Benua Lima. Dia sebetulnya Jalil ini kalau mau hidup enak gampang. Jadi ngikut Sultan aja? Ikut Sultan aja. Soal rakyat mau sakit kelaparan itu terserah kan bisa. Tapi ternyata Jalil memilih jalur yang lain. Gitu. Dia lebih memilih membela rakyat. 1800, tepatnya itu September 1858, pecah pemberontakan namanya pemberontakan Benua Lima. Ketika Temenggung Jalil ini beserta rakyat Batang Balangan tadi menolak bayar pajak. Berarti itu sama Demang Lehman itu juga barengan belum lagi itu, belum muncul. Kan Demang Lehman munculnya Perang Banjar 1859. 1 tahun lagi. Itu belakangan nanti ya? Maksudnya ketika, ini cerita di sini dulu kayak gitu? Ketika Kalimantan Selatan, katakanlah seperti itu ya. Waktu itu tidak ada istilah Kalimantan Selatan. Ketika daerah Kesultanan Banjar masih tenang, Benua Lima khususnya Amuntai sudah bergolak itu. Menolak bayar pajak? Iya, memberontak kepada Sultan Tamjid tadi. Nah, nanti masuk Hidayat. Ternyata persaingan antara dua saudara tiri tadi, antara Pangeran Hidayat dengan Sultan Tamjid berpengaruh terhadap Jalil. Bentar Pak, kita supaya supaya ngerti
hubungan Sultan Tamjid dengan Hidayat itu Saudara, saudara, tapi lain saudara ibu. tiri. Tapi beda ibu. Beda ibu. Sama-sama anak raja. Sama-sama anak raja. Oh. Ya kan Sultan Adam, Heeh. anaknya ada Sultan Muda Abdurrahman, dulu putra mahkota gelarnya Sultan Muda. Heeh. Itu pengganti Sultan Adam, tapi kemudian meninggal ini. Sultan muda tadi. Meninggal, terus penggantinya antara Tamjid dengan Hidayat. Yang kakak yang mana? Tamjid. Tamjid, Tamjid. Adiknya Nah. Hidayat. Hidayat. Cuman seperti ini, rakyat kenapa lebih suka dengan Hidayat? Karena ibunya ini Gusti. Oh, ibaratnya keturunan Iya, bangsawan. keturunan bangsawan. Heeh. Sementara si Tamjid ini kan ibunya orang Ya, biasa. Cina Dayak. Oh, gitu. cinta. Oh. Artinya bukan bangsawan. Jadi secara adat Hidayat dipandang lebih berhak duduk Untuk tahta. Sultan. Itu Tapi ternyata menggantikan Sultan Adam. Kemudian kepribadiannya juga lebih alim, lebih santun. Sementara Tamjid mungkin ya banyak sudah tahu dia iya, pengaruh iya. budaya Eropa Ah, ah. karena interaksinya dengan para Belanda. Pemerintah Hmm. Belanda kan kuat sekali, minum-minuman keras biasa. Ya. Belanda tentu saja lebih bersimpati kepada Tamjid Ah, ah. karena lebih cocok gitu ya. dan Nah, di lebih sini mudah dikontrol Itu kayak yang gitu. menjadi, ya betul sekali. Itu yang menjadi pemicu perang Banjar. Pada saat itu muncul juga Antasari. Nah, Antasari nanti kita mungkin bisa bicara banyak juga. Hidayat kemudian diutus oleh Sultan Tamjid. Hidayat diangkat sebagai Mangkubumi, Sultan Tamjid sebagai raja. Untuk memadamkan pemberontakan Jalil tadi, Hidayat diutus ke Banu Walimah. Hidayat sebagai Mangkubumi Ya. dan Tamjid sebagai Sultan. Oh, jadi beda Mangkubumi sama Sultan. Di bawah Sultan Mangkubumi itu Di- perdana menteri lah. Oh, kayak Ya. gitu perdana menteri zaman dulu. Iya. Ya. Nah, kemudian untuk memadamkan pemberontakan Temenggung Jalil tadi, Sultan Tamjid mengutus Pangeran Hidayat Mangkubumi ke Temanggung. Banu Walimah, Oh, ke iya. Amuntai. Ah, Nah, ternyata bukannya dia menghukum Jalil, tapi oleh Pangeran Hidayat diangkat menjadi Mantri Mangkubumi. Gelarnya itu adalah Kiai Adipati Anom Dinding Raja. Oh, jadi dia diangkat lagi, Diangkat naik lagi lagi, punya jabatan lagi kayak gitu. Bukan lagi Temenggung, tapi jadi Adipati. Adipati itu kementerian ya? Di atas kan keadipatian. Oh, Adipati. Oh, tadi provinsi gitu. Jadi di atas Temenggung toh. Dari gelar tadi maka kemudian judul buku saya itu Sang Pelindung Darah Raja, artinya Kiai Adipati Anom Dinding Raja. Jadi seperti itu. Oh, Nah. iya. Kemudian 1858 Perang Banjar pecah, ya mungkin singkat kata pecah. Mhm. Nah, di situ kemudian Temenggung Jalil dan rakyat Banu Walimah ternyata terseret dalam perang tersebut. Mhm. Karena memang dari awal sudah tidak bersimpati dengan penguasa yang sewenang-wenang, yang bersekutu dengan penjajah, ya. Mhm. Maka kemudian Temenggung Jalil muncul sebagai pemimpin rakyat Banu Walimah dalam perang Banjar. Jadi dalam rapat para pejuang, para pemimpin, Mhm. ada Pangeran Antasari, Demang Lehman, Pangeran Hidayat memutuskan bahwa untuk wilayah Tabalong, Mhm. Amuntai, Banu Walimah, dan Balangang itu kepemimpinan perjuangannya diserahkan kepada Temenggung Jalil. Nah, itu kalau kita bicara perang banyak. Oh, iya. Kalau dulu ketemenggungan dipimpin oleh Temenggung, berarti ketika dia naik jadi kadipaten tadi, Ya, Adipati. masuknya itu udah jadi adipati sebenarnya. Adipati Jalil kayak gitu ya. Adipati Jalil, cuman dalam sejarah orang lebih mengenalnya sebagai Temenggung. Temenggung Jalil gelar Mhm. itu. Karena memang yang resmi jadi adipati itu seharusnya sultan yang mengangkat. Mhm. Sementara faktanya kan cuma Mangkubumi. Mangkubumi yang angkat. Yang angkat. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kenapa Jalil itu lebih abadi dalam kenangan, dalam sistem memori masyarakat itu sebagai seorang Temenggung Temenggung. Nah, dibandingkan dengan adipati tadi. kemungkinan tuh ya. Oh iya. Nah, nggak apa-apa. Oke. Nah, ke bulan Februari kalau ditanya kronologisnya ya, ketika Martapura jatuh ya, daerah Tapin jatuh. Kemudian Hidayat ini mengungsi Jatuh ke tangan Belanda. tangan Belanda. Ah, Pangeran Hidayat ini mengungsi Ke? Amuntai. Oh. Jalil yang melindungi Ah. sesuai dengan gelarnya Dinding Raja. Ah. Dan di Amuntai diangkat menjadi Sultan. Tamjid tadi sudah diturunkan Belanda jadi Sultan, dibuang ke Bogor. Jadi cita-cita atau surat wasiat kakek beliau itu Sultan Adam agar Pangeran Hidayat yang menjadi Sultan penggantinya, Ah. rakyat Amuntai yang melaksanakan di bawah Temenggung Jalil. Nah, kejadian ini akhir tahun 1859. Februari 18
1860 Belanda menyerang ke Amuntai. Saat itulah Amuntai jatuh. Karena memang dari segi persenjataan kita kalah gitu ya. Kalau mau tahu lokasi pertempurannya Februari 1860 itu di pertemuan Sungai Balangan dan Sungai Tabalong itu. Berarti di Pakacangan ini ya? Masjid Lama itu persis. Di situ ada Benteng Jalil. Sebelum Benteng Jalil itu para pejuang juga sembunyi di masjid. Jadi kapal Belanda merapat, mereka menyerang, masjid jatuh, benteng dihancurkan, kampung itu 1 minggu penuh dibakar ceritanya. Dan selama itu Masjid Amuntai itu dijadikan bivak. Tahu bivak nggak? Apa itu Pak? Asrama tentara. Dijadikan Belanda iya, itu jadi sebagai masjid apa maksudnya masjid masjid yang sampai lama. situ dekat Iya, jembatan itu Pak dekat ya? Jembatan itu. Bukan sebutannya Masjid Lama karena Masjid Amuntai itu masjid rayanya lah. Dulu Itu di di situ. situ. Ya, di pertemuan sungai itu. Nah, setelah terpukul di Amuntai, Jalil memindahkan perjuangannya ke Tabalong, kemudian ke Balangan, sering di daerah situ. Berarti itu ketika saat itu Pangeran Hidayat ngikut Temenggung. Ikut Temenggung sampai di Kalua, waktu peristiwa penyerangan tadi di Kalua diungsikan. Kemudian dijemput Demang Lehman, dilarikan ke jadi Jalil beroperasi sendiri nih. Daerah apa? Daerah Tabalong, Kalua, Balangan, sampai Batu Mandi. Banyak rentetan-rentetan pertempuran yang melibatkan Temenggung Jalil ini terhadap serdadu Belanda. Kalah persenjataan tapi luar biasa ya. kalau nama Jalil ini cukup apa namanya istilahnya itu mengharu-birukan arsip kolonial. Ibaratnya, begitu sering disebutkan. Gitu ibaratnya itu kelompok milisi yang paling ya, kuat di Kalimantan. menyulitkan sekali operasi-operasi militer Belanda ini. Berarti ini bukan sembarangan sosok orangnya. main-main, ini artinya memang seorang tokoh besar untuk wilayah Benua Lima khususnya ya. Balangan, Tabalong. Nah, gugurnya malah di daerah Balangan ditundahkan. Gugurnya itu udah masih jauh ya dari kemerdekaan itu ya. Berarti kita sempat jatuh Pak ya. Ini bukan konteksnya bukan perang revolusi loh. Kalau perang revolusi itu nanti kan abad ke-19 lagi. abad 20 maksudnya, sudah 1945 sampai 1949 ujungnya konferensi meja bundar Indonesia diakui kedaulatan itu kan masih 1 abad sebelumnya. Meninggalnya tadi kan abad 19 ya? Abad 19 1861. 1861. Ya, itu dalam pertempuran Tundakan di Awayan situ. Berarti sekitar mungkin 90 tahunan lagi ya baru ada revolusi nantinya. Iya. Ya, awal 45 abad ke-20 itu 1900 sekian itu Kesultanan Banjar, Kalsel sekarang, Kalteng sekarang itu sudah bisa dikuasai sepenuhnya oleh Belanda. Jadi kalau ada mitos Indonesia itu dijajah selama 350 tahun itu mitos saja. Oh iya. Kalau dihitung-hitung kita tidak sampai setengah abad dijajah itu. Dalam artian mereka baru benar-benar bisa menguasai pada abad Kalimantan 19. Selatan dan Tengah ini awal abad ke-20. Abad ke-20 Karena anaknya Pangeran Antasari kan Sultan Muhammad Seman juga meneruskan perjuangan di daerah Barito. Dan itu beliau gugur ditembak Marsose, tentara khusus Belanda. Kenil itu bukan Pak ya? Kenil. Belum muncul Kenil. Oh belum ya? Ya, tapi masuk Kenil akunya Kenil itu tentara kolonial, anggotanya pribumi, perwiranya Eropa. Iya. Itu sudah muncul mungkin Kenil ya, punya tentara Hindia Belanda itu 1905 itu Sultan Muhammad Seman baru dikatakan seluruh daerah Kalimantan Selatan dan Tengah ini mereka kuasai. Nanti 1945, 49 kan bergolak lagi. Berarti ibaratnya nanti masuk ke abad 20 kita nanti ada tanam paksa di sana. Berarti kita juga dapat Pak ya? Tanam paksa itu kan 1860. Itu di Jawa khususnya. Mungkin di kita kurang terasa. Kurang terasa. Nah, tapi memang eksploitasi di sini, kepentingan Belanda di sini awalnya memang sahang ya. Lada. Tidak begitu tapi intensif mereka ingin menjajah kita karena ditemukannya batu bara di Pengaron. Jadi tambang pertama di Indonesia itu di Pengaron itu 1845. Pengaron itu apa? Daerah Banjar. Kabupaten Banjar. Ya. Kalau kita ke Banjarmasin ada Simpang 4 Pengaron kan. Ambil kiri di situ masih ada situsnya. Bentengnya, kemudian sisa-sisa pertambangannya juga ada di sana. Nah, Temenggung Jalil tadi kan singkat cerita ya, kalau secara detail mungkin sampai subuh mungkin tidak selesai. Intinya memang sosok Temenggung Jalil ini adalah sosok yang menyulitkan bagi Belanda karena mereka berambisi ingin menguasai dengan cepat
Ternyata dia memberikan perlawanan yang begitu gigih, bahkan dalam satu pertempuran di Lampihong. Di Lampihong Belanda kalah itu, dipukul mundur salah seorang ofisirnya, Kapten De Jong namanya, itu tewas oleh pasukan Temenggung Jalil. Nah itu. Dan ini ya, mesiu dan senjata api itu punya Belanda kan. Belanda. Sementara kita cuma punya bambu runcing. Punya ada juga yang sudah ada sebagian pejuang kita sejak perang Banjar itu yang terampil pakai Menggunakan itu. senjata api, baik rampasan atau buatan negara, itu dari dulu memang terkenal. Oh, negara memang pandai besi ya, pandai besi. Iya. Cuman memang secara kualitas dan kuantitas yang dihadapi adalah pasukan militer modern kan. Zaman itu Ya, gitu kan. kalau pengen tahu bagaimana tentara Belanda berperang dengan pejuang kita, sering-sering lihat film Perang Saudara Amerika. Iya. Kan, Saling deket-deketan, pegang senjata gitu. Ya itu. Kayak gitu. Jarak tembaknya tidak terlalu jauh. Satu kompi besusun. 50 orang Saling tembak, angkat, tembak gitu kan. Tembak, kemudian isi lagi peluru. Sementara kita ngisi, kawan di belakang yang menembak bergantian. Iya. Pernah saya lihat dokumenter Amerika itu. Dan itu kan rumit, itu kan senapan lantak sebetulnya. Tarik lagi kayak itu kah? Ambil, kemudian ambil peluru. Peluru ini dibungkus dalam timah, digigit. Kemudian masukin mesiunya di dalam timah itu, ambil pelurunya, dikocok dulu, ambil pelantah. Nah, kalau misalnya perang berhadapan-hadapan, kalah Belanda itu. Soalnya memasang peluru itu kan perlu waktu, ditimpa sebenarnya. Cuman memang kalau berhadapan-hadapan secara frontal, kita kalah strategi perang. Mereka memang pasukan profesional. Kalau perang Banjar itu berawal 1859, perang saudara Amerika itu 1862, berarti berbarengan. Perhatikan itu. Seperti itulah tentara modern Belanda waktu itu yang dihadapi oleh barisan rakyat kita. Itu dia. Jadi memang semuanya kan, apakah Antasari, apakah Demang Lehman, Penghulu Rasid di Kalua, Penghulu Buyasin di Plehare, pada akhirnya kan kalah kita waktu itu. Cuman persoalannya menurut saya, hemat saya, bukan cuma sekedar kalah dan menang. Mungkin nanti next ada pertanyaan berikutnya, mungkin Bapak ngeramal kayaknya. Ngeramal pertanyaan saya. supaya jangan diborong ya terus. Oke. Itu kira-kira yang bisa saya jelaskan tentang Temenggung Jalil. Artinya memang banyak nilai-nilai yang bisa kita gali dari kepribadian beliau, dari jejak perjuangan beliau gitu ya. Bisa aja sebagai nanti ada pertanyaan yang mungkin lain, ini Pak, kita ada atau enggak ya mungkin dalam catatan sejarah makamnya ini Temenggung Jalil itu sekarang di mana Pak? Biar kita sekalian, misalkan dalam hal ini ya generasi muda kurang belajar sejarah ya itu nggak tahu gitu. Jadi sekalian aja kita, bentengnya tadi kan ada di Awayan gitu kan ya. Kemudian juga makamnya mestinya ada nih sebagai sosok pahlawan lah. Dalam perang Banjar tadi. Boleh minum dulu nih. Oh silakan Pak. Ya kita minum dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau main ke daerah Awayan, 10 kilo lagi dari Awayan tuh naik ke atas, Kampung Tundakan itu pembakalnya baik aja. Hakun Matar naik ke lokasi benteng itu sebetulnya bukan benteng itu. Kalau benteng kan umumnya dari kayu. Atau benteng dari rakyat itu bukit batu, ada lorong-lorong seperti itu ya. Dan pas sekali kalau digunakan sebagai benteng gitu. Oh jadi ibaratnya tempat berlindung bisa kayak gitu ya, Bisa nyimpan senjata menyimpan logistik bisa, soalnya di lantai itu ada lubang untuk penyimpanan. Kemudian bukit batunya itu ada ceruk-ceruk gitu loh. Bisa tempat orang pegang senjata atau apa. Jadi itu dinamakan, Belanda sendiri menyebut itu benteng Tundakan. Iya. Dan mereka kalah loh. 24 September 1861 mereka menyerang di situ. Belanda dipukul mundur. Saya lupa nama komandannya itu. Sekitar 2 kompi, 200 prajurit serdadu Belanda ke sana, dibantu pasukan-pasukan pribumi yang memihak Belanda. Ya yang macam kenil tadi ya. Jangan salah, bahkan ada kalangan kita sendiri yang ikut menyerang. Oh iya. Mungkin alasan ekonomi Pak ya kayak gitu ya. Mungkin pembahasan tentang itu di topik beda lagi. Pendekatannya secara ekonomi. Iya. Paham lah kita ya. Jadi kalah Belanda waktu itu, dipukul mundur oleh barisan Temenggung Jalil tadi. Dan tim penulis sejarah Banjar, terbitan Barit Bangda 2003 itu
bukunya tebal, banyak sejarawan, budayawan yang berkumpul itu menyebutkan bahwa di situ Temenggung Jalil berjuang bersama Pangeran Antasari yang kebetulan datang berkunjung. Nah, dipukul mundur tapi kemudian sayangnya itu dibayar mahal. Maksudnya gimana? Setelah pertempuran itu baru diketahui Temenggung Jalil itu udah gugur. Mayatnya ditemukan jauh di luar benteng. Nah, diperkirakan ketika pertempuran itu berlangsung, yang lain mempertahankan benteng, dia mengamuk. Langsung ya, ke- saya merinding ini membayangkan ke tengah-tengah ilustrasinya. musuh ya. Itu ditulis oleh tim sejarawan. Dan Ya, ya, ya. apa namanya? Memang perlu penelitian lebih jauh. Saya juga selain sumber-sumber resmi juga wawancara dengan masyarakat setempat dulu tuh bagaimana Persi rakyat. Ya kurang lebih ceritanya seperti Mungkin itu. playmakernya itu meninggal setelah Ya. kejadian itu, berangsur-angsur rakyat Nanti- mengalami kekalahan mungkin gitu ya Pak ya. Nanti ada kaitannya dengan makam tadi ya. Ah, Dijelaskan juga dalam buku-buku sejarah, bahkan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Artinya datanya ini valid ya. Datanya ini valid. Edward Saleh menulis, tim peneliti menulis. Kemudian sejarawan kita almarhum Pak Anton Mas juga menulis. Temenggung Jalil ini mayatnya dikubur secara rahasia. Tidak boleh ada yang tahu. Kenapa? Karena takut biasanya kan mayat-mayat pejuang itu dinistakan lah oleh iya, iya, iya. musuhnya. Nah ternyata 2-3 tahun kemudian ketahuan makamnya di situ. Oleh Belanda makamnya ini dibongkar saking marahnya, saking dendamnya dengan sosok Temenggung Jalil. Dibongkar. Kemudian sisa mayatnya ini loh, tengkoraknya diambil. Ya, ya diambil lah pokoknya Iya, Edward bagian-bagian. Saleh menulis tengkoraknya, kepalanya itu dibawa ke Museum Leiden Ya, ya, ya. di Belanda, sama dengan tengkorak kepala Demang Lehman. Sisa jasadnya ini dihancurkan saking dendamnya. Jadi ditulis oleh tim peneliti sejarah Banjar tadi, dan dia adalah pejuang bangsa yang tak memiliki kubur. Itu Pak ya. Ya. Cuman kalau kita ke benteng itu sekitar 400 atau 500 meter dari situ ada makam Temenggung Jalil. Sering jadi wisata ziarah di situ. Padahal Kalaupun di situ betul makam Temenggung Jalil, saya yakin itu sisanya saja. Karena memang data-data menyebutkan bahwa memang ada pembongkaran itu. Oh ya mungkin bekasnya mungkin ya, bekasnya mungkin. Nah, bekasnya itu. Jadi itu riwayat dari tadi kan kita ada menyebutkan lahir di Palimbangan sampai beliau gugur. Nah, kira-kira seperti Ya, itu. ya mulai tergambar lah imajinasi saya mulai liar gitu kan dengan mungkin ada anime, ada bergabung dengan film dokumenter kayaknya ya. Kalau dijadikan film itu wow, tragis sekali gitu kematiannya. Oh ya, bisa saja nih, bukan promosi sih. Bagi yang berminat mungkin bisa beli bukunya, ada di toko-toko online juga sekarang. Temenggung Jalil bisa dibeli. Oleh pihak museum juga sekarang dibolehkan untuk dibeli gitu ya. Satu lagi, November kalau tidak salah 2020 tadi diangkat menjadi pementasan seni di bekas itu loh, gedung DPRD lama itu. Oh, pementasan seni dengan tokoh Teater, segala tari, segala macam. Dan ini informasi juga nih kepada mungkin kawan-kawan lain, oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya seksi kebudayaan itu, Temenggung Jalil mau diangkat jadi film nih, kayak film Pangeran Antasari kemarin. Iya. Rencananya September mau tag gambar katanya. Nah, keperluan tentang data itu bulan kemarin kalau nggak salah. Bapak juga diminta itu? Ya, dimintai data oleh pihak Dinas Pendidikan bersama tim rencana para senias itu. Dimintai konfirmasi data, dan katanya pembuatan film Temenggung Jalil itu terinspirasi setelah membaca buku saya. Masya Allah Pak, super Ya, sekali. alhamdulillah ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu Bisa benar-benar terrealisasi. Sebuah kebanggaan bagi kita orang Amuntai, karena tokoh kita, pejuang kita dalam sejarah diangkat lagi nih jadi lewat melalui banyak film. Karya seni ya. Karya seni, kemudian kalau bisa dipelajari juga bukunya. Ya. Nah, itu menurut saya sebuah catatan yang cukup bagus. Ya,
di sini kan saya ini ya menggarisbawahi bahwa memang perjuangan itu butuh kekuatan, tekad gitu ya. Kemudian yang terakhir juga perjuangan bisa jadi nggak ada bekasnya kayak gitu. Ya. Sampai tulang pun nggak ada gitu bekasnya. Ya, tinggalnya cuma nama doang kayak gitu. Kemudian juga saya juga baru ngeh ternyata kita dijajahnya nggak nyampe 100 tahun gitu. Dari perang Banjar kita hancur, menjelang revolusi kita bangkit lagi kayak gitu. Nggak nyampe 100 tahun Pak ya kira-kira. Sebetulnya dalam dunia kalangan sejarawan sudah sering dibahas, itu kan cuma mitos saja. 350. Yang pertama kali mencetuskan itu kan Gubernur Jenderal Belanda yang terakhir itu, siapa namanya, sulit sekali. Carda van Stad. Lupa saya itu namanya. Kira-kira itu apa Pak? Mereka ingin menunjukkan bahwa kehebatan mereka loh sanggup menguasai Nusantara selama 350 tahun. Nah, dihitung sejak mereka datang ke Banten 1596, padahal kan cuma ingin berdagang. Itu pun Cornelis de Houtman ya? Iya, itu pun diusir sama Banten. Masa dikatakan menjajah kita itu? Nah, saya dengar cerita kayak gitu kan cuma di Aceh katanya. Rakyat Aceh melawan karena itu sering kita dapat di buku sejarah kayak gitu. Awal abad ke-20 juga baru terakhir Panglima Polim ditangkap Teuku Umar dan Cut Nyakden ya. Tidak sampai 350 tahun. Oh iya. 45 kan bergolak lagi dong. Ini suntikan mental bagi kita sendiri. Ternyata 350 tahun itu mitos yang diciptakan untuk menghancurkan mental kita. Tapi ada positifnya. Walaupun itu yang mencetuskan pertama kali oleh seorang kolonialis ya. Gubernur Jenderal Belanda, tapi diambil alih oleh nasionalis yang paling radikal di negara kita, yaitu Soekarno. Tujuannya apa? Memupuk rasa supaya benci dengan penjajah gitu. Dari ibaratnya dari kutub paling ekstrim menuju ke ekstrim berikutnya. Asalnya dijadikan sebagai mitos untuk kebanggaan kolonialisme, dijadikan senjata gitu, bahan untuk nasionalisme yang paling radikal gitu loh. Itu sejarahnya kenapa muncul teori 350 tahun itu. Padahal tiap-tiap daerah kan beda-beda. Masa dikuasainya ini terdahulu kan. Daerah ini lain. Jadi sebetulnya mitos juga yang namanya Indonesia kan belum ada juga itu. Kita juga melihat di Jawa itu Kesultanan Mataram itu negara lain. Iya, memang negara lain gitu kan. Jadi, kemudian juga ada di Sulawesi negara lain juga. Kemudian Sumatera itu negara lain. Bentuk nasionalisme itu muncul setelah abad ke-20. Munculnya kalangan terpelajar, nanti berpuncak pada Sumpah Pemuda ya. Kayaknya kita perlu bahas bab nasionalisme di bab yang selanjutnya kayaknya Pak ya. Bagian lain itu supaya fokus aja kita ke Temanggung Jalil. Temanggung Jalil dan perang lokal kayak gitu. Sebentar saya ralat, itu bukan perang lokal loh. Kalau kita melihat konteks sekarang, itu Indonesia memang lokal. Tapi waktu itu kan kita tidak punya bayangan itu. Mau jadi apa kayak gitu? Memerangi Belanda bukan demi Indonesia, kan belum ada Indonesia toh. Kan demi nation secara tradisional yang dipikirkan kan waktu itu Kesultanan Banjar di sebuah negara tradisional nih. Tidak ada Indonesia. Jadi dalam konteks waktu itu bisa dikatakan perang Banjar itu perlawanan nasional. Zaman kan membela negaranya kan. Negara ya, maksudnya kerajaan kesultanan itu. Dalam konteks ini saat ini Indonesia yang begitu luas ini, maka dikatakan ini adalah sifatnya lokal. Padahal kalau kita berpikir secara kronologis, istilah sejarahnya itu secara diakronik gitu loh, sesuai urut-urutan zaman. Itu juga itu bukan perlawanan lokal, itu perlawanan nasional. Sekarang sih karena memang bangsa kita ini terlalu besar Pak ya. Terlalu besar. Sampai kita nganggap ini kecil kayak gitu, padahal udah besar sekali. Banggalah kita dengan para pendahulu kita. Ibaratnya satu provinsi di negara kita, Kalimantan Selatan itu udah sama kayak negara di Eropa, satu negara di Eropa kayak gitu. Iya, bayangkan saja di Eropa itu wilayahnya tidak begitu besar, tapi terdiri dari negara-negara yang terpisah satu sama lain. Nah, kira-kira seandainya nation building kita, bangunan bangsa kita tidak sekuat sekarang, kita ini sudah terpecah-pecah. Jadi ya kerajaan-kerajaan Timur Tengah itu kan wilayahnya segitu, tapi negara terpecah menjadi negara-negara yang banyak. Eropa juga seperti itu. Nah, Indonesia bayangkan, terpisah bukan hanya suku, agama, tapi juga pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan, sanggup bersatu. Nah, itu suatu yang patut kita syukuri juga. Kita bisa berdiri menjadi bagian dari sebuah bangsa besar. Itu loh, jadi keren banget. Sumpah keren banget ya ternyata Temanggung Jalil ini. Gila memang kerennya gitu kan.
yang semula dia ibaratnya nggak dikenal jadi sosok Temenggung dan terakhir dia menjadi adipati yang memimpin sebetulnya. kadipaten sebenarnya gitu. Bahkan berarti negara Pak ya kayak gitu ya. Mau tidak mau ya kita melihatnya sesuai konteks zaman itu kan Negara sebetulnya. Negara Benua Lima kayak gitu. Oke Pak. Bukan negara Benua Lima, Kesultanan Banjar. Benua Lima ini provinsi dari Provinsi. Kesultanan Oke. Banjar. Dan dalam konteks provinsi Benua Lima ini nama Temenggung Jalil ini tidak tergantikan, tidak tersaingi itu, begitu menonjol baik sebagai tokoh perlawanan terhadap pemberontakan sosial maupun pemberontakan terhadap kolonial. Namanya begitu terkemuka itu. Wah, luar biasa memang. Oke Pak, kayaknya kita perlu pesan moral deh buat generasi muda. Gimana supaya jiwa-jiwa Temenggung Jalil di era abad ke-21 ini meledak lagi gitu. Maksudnya kita implementasikan dalam kehidupan bangsa yang merdeka seperti apa gitu. Kita konversi lah nilai-nilai dari Temenggung Jalil ini. Iya, ya. Nah, di situ sebetulnya gong dari sejarah. Silakan Pak diminum. Ya. Sebentar. Sejarah itu apa sih? Cuman tidak ada lagi kan cuman rangkaian-rangkaian dari peristiwa-peristiwa masa lalu. Jadi sejarah itu tidak akan berbunyi apabila kita tidak sanggup mendapat nilai atau mendapat faedah dari peristiwa itu, belajar dari sejarah kan. Ada istilah belajar dari sejarah. Kalau kita kaitkan sebagai manusia, si Jalil atau Temenggung Jalil ini tidak ada istimewanya sama yang lain. Dia sosok manusia yang lahir, hidup, mati, kan selesai. Ya memang sama kayak manusia. Dilupakan selama puluhan tahun, tidak tahu Jalil, tidak tahu apa. Cuman bagi yang terpenting dari sosok Jalil menurut saya adalah nilai-nilai kejuangan yang dia punyai itu harus kita miliki. Pertama apa? Dia sebetulnya punya banyak kesempatan untuk hidup enak gitu loh. Untuk memanfaatkan kedekatannya dengan penguasa yang lebih tinggi. Tapi dia lebih memilih membela rakyat. Oke ya, satu. Mungkin ada motif-motif pribadi juga karena memang ya manusia. Dalam pembahasan lain mungkin bisa nanti Jalil ini juga korban nih. Abahnya ini, ayahnya dihukum mati oleh penguasa waktu itu. Jadi dia mungkin ada dendam. Oh iya. Itu tapi bahasan lain itu ya. Bahasan lain. Tapi memang terlepas dari itu, kalau kita lihat konteks sejarahnya, dia punya nilai-nilai yang dipegang teguh. Ketika dia memutuskan satu hal, sampai titik darah penghabisan dia tidak akan lepas prinsip itu. Oke. Jadi nilai-nilai pemihakannya kepada pihak yang lemah, itu menurut saya sangat perlu untuk menginspirasi generasi kita sekarang. Ya, apalagi bagi para pemimpin nih dalam menelurkan semua kebijakan hendaknya memiliki keberpihakan kepada seperti semangat Jalil tadi kayak gitu. Ya, itu bagi saya yang terpenting dari sosok dari Temenggung Jalil tadi. Ya. Oke, Masya Allah sekali ya. Ternyata sosok Temenggung Jalil memiliki cerita panjang perjuangan, roh dari semangat kemerdekaan untuk membebaskan tanah Banjar dari jajahan Belanda tadi kayak gitu. Juga yang terpenting tadi pesannya gitu kan, ketika ditawari hidup enak, ternyata dia lebih mementingkan untuk berjuang bersama rakyat untuk mengusir Belanda. Mungkin suatu saat nanti kita akan dipilih dihadapkan dengan situasi seperti itu. Betul, mampukah kita menahan diri atau kita terlena dengan tawaran-tawaran seperti itu? Itu pesan saya tambahi poinnya bahwa hasilnya itu gagal atau berhasil. Itu bukan itu persoalan lain. Komitmen untuk berpihak kepada kebenaran, kepada yang lemah itu buat saya luar biasa memang. Hendaknya itu ditularkan dari sosok Temenggung Jalil tadi. Ya. Ya, mungkin itu dulu Pak. Itu closing dari saya. Kayaknya udah selesai juga ya. Kayaknya udah terlalu panjang gitu cerita kita malam hari ini. Dan sebenarnya saya masih banyak pertanyaan tentang sosok dari pahlawan-pahlawan yang disebutkan tadi, dan nggak mungkin dapat kita selesaikan pada malam hari ini. Sekali lagi, Summer Fruity juga ada di Kahpeh, tempat nongkrongnya anak muda Hulu Sungai Utara ya. Kafe ini sebuah kafe yang ada di Kebun Sari tentunya. Kalau ditawarin, saya tetap coba Pak ini Pak. Walaupun tadi udah nyoblos satu ya, kita coba lagi gitu. Saya dulu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang ingin membaca lebih jelas tentang Temenggung Jalil ataupun tokoh-tokoh lainnya, cerita-cerita sejarah yang ditulis oleh Bapak Fikri, bisa berkunjung ke blog. Ya, ada aja di sini. Ya. Situ nanti. Editingnya nanti yang tugas. Oke, siap Pak. Insya Allah nanti disampaikan ya mungkin itu. Saya bersama teman-teman dari Marudai Podcast, juga tim dari Diskominfo Hulu Sungai Utara, mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman semuanya yang sudah menonton video kita sampai saat ini. Dan juga saya memohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam retorika kita dalam menyampaikan pesan ataupun siaran ini Pak ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat memaklumi, karena kita juga sebagai manusia yang terus belajar, berkembang, dan tumbuh seperti itu. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi dalam episode selanjutnya yang tentunya lebih menarik lagi, lebih asik lagi, dan tentunya teman-teman kalau yang suka sejarah dan tokoh-tokoh lainnya, insya Allah kita akan jumpa lagi dengan cerita-cerita seperti itu. Nah, ini tadi namanya summer fruit ya. Kalau ini rasanya beda sama kopi susu tadi. Kalau yang ini kayak soda, kemudian manis dan sirup manis, ada rasa lautnya gitu. Rasa laut sih bluesean ya. Dapat teman-teman nikmati di kafe. Oh, kalau ada Instagramnya ini cafe.indonesia. Instagramnya cafe.indonesia. Letaknya di Kabunsari, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Oke teman-teman semuanya, di sini ya, di kafe ini tempatnya nyaman, pemandangannya asik gitu kan, dengan lampu-lampu yang unik juga. Kemudian bagi teman-teman yang pengen nongkrong atau malam mingguan ataupun acara lainnya, ngobrol ataupun rapat ya, bagi teman-teman yang suka rapat malam-malam bisa nongkrong ke sini. Karena bagi saya ini recommended banget. Suka lah gitu, bagi generasi muda ataupun yang udah punya keluarga juga cocok lah nongkrong di sini. Gitu Pak ya. Gila. Ya mungkin sekian dari kami. Tadi udah panjang lebar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.